Yang jelas sekarang ini dalam era industri digital seperti ini, semua profesi itu semakin banyak yang membutuhkan orang-orang kreatif. Oke, jumpa lagi dengan saya di Pak Henry Podcast. Industri digital sekarang berkembang sangat pesat. Banyak profesi-profesi baru yang lahir karenanya. Nah, di antara yang banyak profesi itu sekarang kita kenal apa itu influencer, buzzer segala macam. Nah, hari ini narasumber kita kali ini adalah seorang influencer namanya Utin. Masih terbilang influencer pemula seperti itu ya, Utin ya? Bukan influencer sih, lebih tepatnya aku tuh suka bikin konten gitu sih. Oke, mungkin arahnya nanti ke influencer gitu ya, Utin ya? Nah, semoga. Oke, mungkin banyak di antara kalian yang ingin tahu lebih jauh apa itu influencer segala macam. Nah, kali ini kita akan bahas tentang itu dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, Utin, influencer itu secara sederhana menurut kamu dari kacamata seorang milenial seperti kamu itu apa sih? Dari namanya aja itu influencer gitu ya. Influencer gitu ya. Jadi kayak apa yang dia lakukan itu bisa bikin orang ikut seperti dia gitu. Terpengaruh gitu ya. Terpengaruh seperti dia. Misalnya dia pakai baju ini. Kayaknya bagus nih. Apa-apa yang dipakai dia ini kenapa bagus sih? Aku pengen punya baju kayak dia gitu, misalnya kayak gitu. Kayak orang kalau misalnya lihat dia berpenampilan, pengen beli produk yang dia pakai gitu. Sekarang ini banyak sekali produk-produk dan perusahaan-perusahaan besar yang lebih memilih untuk promosi menggunakan influencer bahkan dibanding mereka menggunakan media konvensional atau media massa arus utama. Nah, fenomena itu terjadi karena apa, Utin, menurut kamu? Apa ya, kalau untuk mungkin karena sekarang eranya udah serba digital dan orang-orang perusahaan maupun kayak brand-brand gitu kan pengennya ya lebih kekinian mungkin ya, kayak lebih langsung visualisasi ke orangnya gitu. Misalnya kayak produk baju, style atau gimana itu kan kalau misalnya yang di berita aja mungkin kurang terekspresi gitu ya. Tapi kalau dipakai langsung oleh misalnya influencer, selebgram atau konten kreator gitu kan lebih menarik gitu mungkin ya bagi netizen gitu atau masyarakat. Dan pasarnya juga lebih jelas ya, kan ya langsung kan kalau misalnya dari perusahaan sendiri itu bisa milih juga kan segmennya, misalnya elektronik ke siapa, udah ada udah ada citranya masing-masing ya gitu. Misalnya kayak fashion pasti udah arahnya pasti yang kayak gini-gini, hijab pasti milihnya juga udah jelas gitu mau kemana. Kalau kamu sendiri kebanyakan memproduksi konten produk apa itu? Sebenarnya aku tuh lebih suka ke bikin make up gitu sih. MUA ya, sama fashion gitu. Fashion enggak sih. Juga. Lebih ke make up sih. Tentang, dan kamu punya background keilmuan tentang itu atau otodidak? Sebenarnya awalnya karena suka. Terus habis itu kayak suka lihat-lihat video, lihat-lihat YouTube kayak gitu, akhirnya seru aja gitu kalau misalnya make upan kalau lagi gabut di kosan mau ngapain make upan terus akhirnya jadi konten ya gitu. Terus akhirnya di-upload ke media sosial pribadi gitu. Paling banyak dapat like itu berapa, Utin, kalau kamu yang pernah achievement kamu paling ini banyak sih gitu? Nggak banyak sih. Berapa? Kayak viewsnya aja sih view-nya. Kayak grafiknya gitu ya. Cuman 1000-an sih. Ya banyak itu untuk sebuah level pemula ya. Platform apa saja yang kamu andalkan, Utin? Kalau awalnya dulu ke YouTube. Ke YouTube terus akhirnya YouTube tuh kayak nggak terlalu konsisten gitu. Akhirnya main ke sosial media, pernah di TikTok. Tapi TikTok nggak aktif banget. Terus
Di ini sih Instagram Instagram gitu. juga. Berarti sekarang yang aktif Instagram sama YouTube. sih. YouTube nggak terlalu aktif juga Oke, sih. yang paling aktif Instagram ya. Instagram. Dan paling banyak platform yang digunakan oleh para influencer emang Instagram ya. Instagram. Karena Apalagi sekarang ada Reels gitu kan, kayak lebih gampang. Tinggal video dimasuk-masukin, tinggal pilih musik yang pas, sudah jadi. Simple sih sekarang kalau bikin konten. Dan pengguna Instagram di Indonesia juga semakin selalu semakin naik, banyak ya. Selalu naik. Kalau kamu sendiri Utin sebagai seorang influencer pemula, ada nggak yang kamu itu yang menjadi role model kamu? Saya ingin jadi seperti influencer ini, kayak itu ada nggak? Siapa ya? Atau yang jadi Sebenarnya, kamu titik belajar kayak gitu? Nggak fokus di satu orang sih. Aku misalnya lihat si ini itu kayaknya, oh ini bagus nih make upnya. Terus paling Siapa aku boleh disebutkan? Aku pernah recreate itu make upnya Abel Cantika. Terus kalau make up itu terus Rachel V-nya pernah sih, walaupun masih amatiran gitu hasilnya. Yang amatiran Rachel V-nya atau kamu? Ya tahu lah. Oke. Kalau dalam ketika sedang memproduksi konten itu kamu sering mikir gini nggak, Tim? Wah ini nanti kira-kira hasilnya bagus nggak? Kemudian view-nya bisa bagus nggak? Kayak gitu sering gitu sih. Bahkan sering juga kayak misalnya upload, aduh nanti kok alay gitu. Terus akhirnya di take down, terus besoknya mikir lagi, tapi kok kayaknya lucu kayak gitu-gitu. Sering kayak gitu? Sering sih. Sering juga. Terus kamu cara mengatasinya gimana Tim? Supaya kamu pede dengan konten yang kamu hasilkan kayak gitu? Itu sih biasanya tergantung mood sih. Kalau misalnya moodnya lagi pede-pede aja, mau banyak mau sedikit ya udah biarin aja. Yang penting aku pengen ini di post gitu. Itu aja sih. Oh gitu. Itu kebanyakan lebih banyak mood yang bagus atau yang buruk kalau kamu? Sekarang tuh aku karena kerjaan juga lumayan banyak. Terus kondisi aku lagi breakout. Oh gitu. Jadi sekarang aku lagi ngurangin bikin konten make up, terus jadi jarang sih aku sekarang bikin. Itu sampingan ya, Tin, berarti kamu? Bukan. Sebenarnya karena suka aja sih, Mas, hobi. Bukan kamu jadikan sebagai ladang utama penghasilan kamu enggak? Ya, belum. Tapi arahnya ke sana ya, teman. Ke arahnya ke sana ada pikiran. Sebenarnya pengen ngembangin YouTube sih. Gitu. Kalau sekarang pengen ke YouTube. Kamu produksi YouTube sendirian atau ada tim gitu? Sendiri, kadang dibantuin teman juga. Termasuk sampai ngedit-ngeditnya gitu juga? Pernah sih dibantuin teman ngedit, tapi lebih karena kontenku tuh nggak terlalu yang ribet-ribet gitu kan, lebih ke daily, ke yang sehari-hari lah. Itu enaknya pakai HP, ya udah ngedit sendiri gitu. Terus selama kamu menjadi seorang konten kreator atau influencer gitu, pernah dapat uang berapa banyak? Berapa banyak ya? Iya, atau pernah dapat uang nggak? Pernah dapat tapi nggak banyak. Berapa ini? Harus disebutin banget. Aduh, aku malu serius. Gak apa-apa dong, ini buat konten. Dikit banget. Gak apa-apa. Daripada aku belum pernah dapat. Ini sih kayak brand make up gitu, itu 350-an. Banyak loh. Sama dikirimin produk juga sih dari sana. Senilai berapa itu? Kalau produknya itu per produk 75 ribuan, itu kemarin dapet 3 produk. Oh banyak itu untuk level pemula. Itu gaji kamu dengan gaji saya waktu pertama kerja, gedean penghasilan kamu dari Instagram. Dari kamu penjajahan banget loh, Mas. Tapi dengan nilai rupiah zaman itu ya. Iya itu sih. Oke, Tin, kalau untuk kiat-kiat kamu untuk anak-anak muda yang mungkin berpikir atau bercita-cita ini menjadi seorang influencer atau content creator, itu kiat-kiat kamu apa, Tin, untuk seorang pemula gitu? Apa ya? Konsisten sih pertama, terus konsisten tuh kayaknya udah kunci deh. Kalau misalnya kita udah bikin konten tapi kayak sekali-kali tuh lama gitu berkembangnya, sama yang jelas suka dan niatnya bukan cari uang. Oh gitu, malah niatnya bukan cari uang. Ya maksudnya kalau motivasinya cuma nyari uang kan gak gampang ya kalau misalnya manusia biasa kayak kita gini. Maksudnya bukan tokoh-tokoh yang udah punya nama gitu kan gampang, tinggal cemplung udah banyak gitu yang lihat, yang follow atau yang subscribe. Tapi kalau kayak kita kayak yang pemula manusia biasa ini itu butuh, kalau misalnya cari uang aja itu bakalan terbebani terbebani dan aduh udah setahun kok gini-gini aja gitu. Ya udah nanti akhirnya stop di situ gitu. Tapi kalau memang kita
jiwanya di situ dan suka gitu, emang suka aja gitu karena Hmm. senang bikin konten, liputan atau gimana itu kan bisa lebih tahan lama gitu Oke. motivasinya. Pernah punya pengalaman buruk nggak Tin selama kamu menjadi konten kreator atau menjadi seorang influencer? Pernah dapat komentar yang nggak enak atau apa gitu, pernah nggak? Apa ya? Mungkin karena baru-baru. Kalau dari yang orang-orang luar lebih ke orang sekitar sih masih yang gitu. kayak kadang tuh bikin nggak enak gitu. Komentarnya toksik Omongannya. gitu ya? Mungkin lebih. Karena masih baru ya. Mungkin kalau udah lama mungkin sampai ke netizen yang bla bla bla. Karena masih baru ya. Ya mungkin orang-orang yang Respon kenal orang-orang aja ya. kayak gitu. Kayak itu ada kiat-kiatnya nggak Tin? Itu ada kayak ada apa gitu. Menghadapi seperti itu kan mungkin itu sebuah hal yang lazim dialami oleh para pemula. Iya, justru karena kalau pemula itu pasti yang jadi kayak apa ya, yang respon itu dari orang sekitar yang nggak enak. Terus, Yang bisa apaan sih, mematahkan. buat apa sih make up terus jerawatan, bukan akhirnya omongan mereka tuh bener. Sebel. Nggak Tapi sih. itu nggak bikin kamu menyerah kan Tin untuk menjadi seorang content creator gitu? Biasanya pas nah ini sih kayak males, iya ya kayak gini ya, terus akhirnya males, tapi akhirnya besok ya udahlah aku pengen bikin gitu. Akhirnya diri sendiri yang menguatkan. Ya, kalau bukan diri sendiri siapa lagi, Mas? Oke. Curhat. Oke. Tuh. Oke. Apalagi nih. Ini sebuah pembelajaran yang menarik ya teman-teman. Bagaimana ketika berjuang di tengah atau berjuang di di ranah industri digital itu ternyata ada dinamika seperti ini. Ada mungkin kelihatan mudah, tapi di balik itu perlu konsistensi dan perjuangan yang panjang ya mungkin ya ketika untuk bisa kayak konten kreator itu pasti juga nggak mudah kan. Dia pasti kayak bikin gambarnya, bikin videonya juga nggak cuma teks sekali langsung jadi kan. Pasti juga berulang-ulang. Mungkin influencer terkenal yang udah jutaan itu dulu melewati fase-fase seperti ini juga ya Tin ya? Kayaknya pasti deh Mas. Pasti kecuali Rafathar ya, mungkin besok langsung udah sultan dari bayi. Sultan dari kandungan mungkin ya. Raffi Ahmad sekarang kan sultan, tapi dulu juga kita tahu sendiri kan ceritanya kayak mana. Fasanya seperti itu. Artinya spirit untuk tidak mudah menyerah itu harus dipunyai ya Tin ya, untuk Iya dong. tidak cuma ide-ide kayak gitu-gitu. Ide perlu, cuman kalau motivasi dari kita sendiri nggak ada kayaknya juga nggak jalan. Okay. Terus pernah membandingkan nggak Tin? Biasanya kan seorang produksi karya kreatif itu kan sering membandingkan, kok punya dia keren banget kayak gitu, itu sering nggak? Pernah sih. Pernah juga lihat punya teman sendiri. Kayaknya punya orang tuh, kayaknya aku ngeditnya juga sama deh, tentang misalnya traveling, kayak review ini nih, kayaknya udah sama deh ngeditnya gini. Tapi kok yang ini yang lihat lebih banyak gitu. Sering seperti itu juga. Iya sering. Terus cara mengatasinya gimana kayak gitu? Perasaan insecure ya seperti ini ya? Iya insecure. Iya pernah sih. Cuman ya mau gimana, orang kita juga masih pemula merintis. Nggak semuanya juga, maksudnya nggak semudah itu orang mengenal kita juga gitu, melihat konten-konten kita. Ya semangatnya terus bikin konten yang menarik buat orang gitu, nggak menurut kita gitu. Gitu. Aku tuh di konten YouTubeku tuh kan dulu awalnya ke lifestyle, ke makeup gitu kan. Terus makin ke sini itu malah banyak yang ngelihat itu kayak misalnya review ini kemarin aku terakhir nge-review rumah industrial. Nah itu rame ternyata. Terus aku sekarang jadi pengen bikin kayak gitu. Soalnya seperti itu kan segmennya udah jelas Tin. Untuk aku misalnya yang udah punya keluarga baru dan punya tempat tinggal dan ingin punya konsep tertentu untuk tempat tinggal kayak itu, lihat konten kamu seperti itu juga rasanya menarik untuk diikuti kayak gitu. Iya sih. Maksudnya yang kita pikirin tuh juga bukan yang nggak cuman yang bagus buat kita gitu, tapi ternyata menurut kita bagus tapi orang nggak suka gitu. Itu juga sih yang perlu dipikirin ya kalau misalnya bikin konten, lebih ke manfaat ke orang lain gitu. Oke, terima kasih Utin atas waktunya. Oke, terima kasih juga. Oh ya, untuk channelnya Utin nanti bisa diklik ini ya. Utin channel. Utin channel. Jangan lupa YouTube-nya. di subscribe, share.
Mudah-mudahan gitu nanti ya template-nya YouTuber tuh kan. Like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. mudah-mudahan nanti semakin viral. Like-nya semakin banyak, Amin. view-nya juga semakin banyak, Semoga YouTube. Pak siapa nih? Wah, Pak Henry. Jangan Pak dong. Pak Henry juga melesat ya. Amin. Oke, apa yang dialami oleh Utin ini mungkin bisa kalian jadikan Dialami gitu kayak apa gitu ya. ya dilalui oleh Utin ini bisa kalian jadikan itu ya pegangan bahwa dalam hal apapun, apalagi di tengah industri digital yang banyak persaingan kompetisinya ketat seperti ini, itu butuh spirit Spartan yang luar biasa. Tidak boleh mudah menyerah ya. Dan tidak boleh mudah patah semangat, apalagi ketika baru pemula. Itu akan sangat banyak sekali mungkin menerima kritikan, mungkin menerima komentar-komentar yang miring atau tidak enak dan lain sebagainya. Yang jelas sekarang ini dalam era industri digital seperti ini, semua profesi itu semakin banyak yang membutuhkan orang-orang kreatif, semakin banyak membutuhkan orang-orang yang punya ide-ide baru untuk bisa ditunjukkan di media sosial di berbagai platform. Oke, Utin, sekali lagi terima kasih dan semoga sama-sama. sukses di Amin. masa-masa Sukses juga. mendatang. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.